Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi di kawasan Pantai Koto Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, ketika seorang pria tanpa identitas diduga tenggelam. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Selasa sore pada tanggal 3 Juni 2025, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, memicu kepanikan dan respon cepat dari berbagai pihak. Korban yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun ini terakhir terlihat berenang sejauh 100 meter dari bibir pantai. Saksi mata Aidil Perdana Putra sempat mengingatkan korban untuk kembali ke tepi pantai. Namun korban terus berenang ke tengah hingga akhirnya hilang terseret ombak besar di sekitar Batu Grip yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi terakhir terlihat. Menanggapi laporan warga, tim SAR gabungan langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Operasi pencarian dipimpin oleh Kasubdit Patroli Ditpol Airut Polda Sumbar, Kompol Yandrianus Chania, dengan menggunakan perahu karet Ditpol Airut. Tim yang terlibat dalam pencarian sangat komprehensif meliputi Ditpol Airut Polda Sumatera Barat, Satpol Airut Polresta Padang, BPBD Kota Padang, Damkar, Basarnas, PMI, Dinas Pariwisata, serta masyarakat sekitar. Barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian berupa satu helai kemeja dan satu helai kaos yang diduga milik korban. Meskipun identitas korban belum diketahui, upaya pencarian terus dilakukan secara intensif selama hampir 20 jam di tengah kondisi ombak yang cukup besar. Korban ditemukan pada Rabu siang 4 Juni 2025 pukul 12.40 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa tragis ini kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama saat kondisi ombak sedang tinggi. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap himbauan keselamatan sangat penting untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Dari tim Humas Polda Sumatera Barat melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana kronologi dan proses evakuasi terkait dengan insiden tenggelamnya pria tanpa identitas di Pantai Koto Marapak, Padang, sudah terhubung bersama kami Kompol Yandrianus Chania selaku Kasubdit Patroli Ditpol Airut Polda Sumatera Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan kronologi lengkap laporan awal mengenai insiden tenggelamnya pria tanpa identitas di Pantai Koto Marapak pada Selasa sore 3 Juni 2025? Baik, kami jelaskan bahwa pada hari Selasa sore, tanggal 3 Juni pukul 17.00 tersebut, saksi melihat korban itu mandi-mandi sekitar lebih kurang 10 meter dari pinggir Pantai Padang. Dekat Batu Grip tersebut memang ketika itu ombak besar, kemudian cuaca juga tidak bagus, dan sudah diingatkan oleh saksi agar korban segera ke pinggir. Korban itu sempat bilang sama yang negur, "Siapa namamu?" bertanya. Disebutkan oleh saksi ini namanya. Namun ketika saksi nanya nama korban, dia langsung masuk aja ke tengah. Maksudnya arah ke pantai untuk mandi-mandi. Namun setelah itu deburan ombak agak besar sehingga yang bersangkutan hilang. Ditunggu beberapa saat, setelah itu tidak muncul lagi. Ada kemudian saksi segera melaporkan ke kita, dan kemudian kita pergi ke TKP bersama piket SAR waktu itu, sebab kita pada setiap hari itu ada piket SAR-nya. Setelah dapat laporan dari masyarakat, kita langsung berangkat ke TKP untuk cek tempat kejadian, mencari saksi bahwa benar terjadi barusan orang hanyut, dan kemudian kita lapor pimpinan, dan kita juga mempunyai tim SAR yang standby di kantor, dan segera sore itu juga kita turunkan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi tim SAR gabungan selama operasi pencarian, mengingat korban diduga terseret ombak besar di sekitar Batu Grip?
Jadi tantangan kita itu cuacanya cukup ekstrim di pinggir pantai Padang itu. Ombaknya besar, kemudian arusnya juga deras, sehingga kesulitan tim untuk mencari di sore hari itu. Tim secepat mungkin kita turunkan, mulai dari jam 17.20 kita sudah hadir dengan perahu karet kita ke lapangan, juga berkolaborasi dengan uh, rekan insan kebencanaan lainnya seperti ada Damkar, ada Basarnas, ada BPBD juga. Namun kesulitan sampai jam 6.18 lewat 15 kita hentikan pencarian. Sebab kalau di Padang jam 18.15 lewat sedikit udah agak mulai gelap, kita hentikan pencarian sebab ombak bertambah besar. Kita sepakat dengan tim untuk melanjutkan pencarian besoknya. Namun di posko tersebut kita tetap memantau penerangan dan kemudian memonitor sekitar jalur pinggir pantai. Mana tuh ada korbannya ke pinggir. Pak, apakah ada informasi lebih lanjut mengenai identitas korban yang ditemukan pada Rabu siang? Dan bagaimana proses identifikasi selanjutnya akan dilakukan? Setelah mayatnya kami temukan, korban memang pada awalnya menurut keterangan saksi juga tidak ada identitas. Juga tidak ada laporan dari masyarakat yang kehilangan keluarga atau famili. Namun ketika korban ini ditemukan, kita langsung bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan awal. Nah, jadi setelah dilakukan pemeriksaan awal, ciri-ciri korban itu kelamin laki-laki, rambutnya lurus, kemudian memakai baju batik, kulit sawo matang, tinggi lebih kurang 160 cm, dan kemudian memakai memakai celana kotak-kotak. Dan kemudian kita juga akan sampaikan nanti di media sosial untuk ciri-ciri dan wajah korban sehingga bisa diidentifikasi. Juga kita mempunyai grup WA bergabung dengan yang lainnya saling menyampaikan sehingga informasi kita bisa sampai ke keluarga. Pak, mengingat adanya saksi mata yang sempat mengingatkan korban, apakah ada upaya pencegahan atau patroli rutin yang dilakukan di area pantai tersebut, terutama pada jam-jam rawan? Kita melaksanakan patroli rutin. Ada namanya Binmas Perairan kita yang kita turunkan di tempat-tempat objek wisata. Tujuan kita adalah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang pergi berkunjung atau berwisata ke pinggir pantai. Kita selalu ingatkan untuk berhati-hati dalam berwisata, apalagi mandi-mandi di pinggir pantai. Dan kemudian juga kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk memasang pamflet atau seperti baliho. Kita juga dari Ditpol Airut Polda Sumatera Barat juga memasang itu. Namun yang namanya masyarakat, kadangkala keinginan sebagian mereka itu kita pasang, hari ini kita lihat 2 hari sebelumnya, kita tidak lihat lagi itu. Namun upaya kita tetap selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dengan melakukan non-share, memberikan himbauan dengan pengeras suara di Pantai Padang tersebut. Kita punya posko juga, posko bersama, dan memberikan himbauan buat pengeras suara agar berhati-hati untuk bermain dan mandi-mandi di pantai. Pak, bagaimana peran masyarakat sekitar dalam membantu proses pencarian dan evakuasi? Serta apa pesan Ditpol Airut terkait partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan pantai? Partisipasi masyarakat cukup bagus untuk Kota Padang. Ikut melakukan pencarian, membantu tim, itu di bibir pantai, mana tahu korbannya sudah terbawa ombak ke pinggir. Dan kemudian juga masyarakat nelayan kecil-kecil juga ikut melakukan pencarian. Namun karena ombak besar, mereka ke pinggir dan kita tim yang melakukan pencarian secara bersama-sama.
Baik, terima kasih Kompol Yandrianus Chania, Kasubdit Patroli Ditpol Airut Polda Sumatera Barat telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi, selamat siang. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa, Polsek Krian Polresta Sidoarjo melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam di TPS Ngaglik, Sidoarjo. Petugas mengamankan barang bukti sangkar ayam, 16 ayam jago dan 24 motor. Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya tempat pembuangan sampah di Dusun Ngaglik, Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, yang kerap dijadikan lokasi judi sabung ayam, Polsek Krian telah mendatangi lokasi tersebut. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Krian Kompol Igede Putu Atmagiri bersama unit Opsnal, didapatkan sejumlah barang bukti 1 buah sangkar ayam, 16 ayam jago, dan 24 motor. Sementara puluhan orang yang diduga sebagai pemain judi sabung ayam melarikan diri setelah mengetahui kedatangan polisi di lokasi TPS. Polisi lalu membongkar bangunan yang diduga sebagai arena judi sabung ayam. Barang bukti sangkar ayam, ayam jago, dan motor dibawa ke Mapolsek Krian Polresta Sidoarjo. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar 2 kasus peredaran obat keras jenis liquid mengandung etomidate tanpa izin. Modus dilakukan oleh home industry dan importir ilegal dari luar negeri. Berikut laporannya. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap 2 kasus liquid vape mengandung etomidate yang termasuk dalam golongan obat keras tanpa izin edar. Hasil pengungkapan ini diumumkan dalam konferensi pers 4 Juni Rabu tadi. Kasus pertama melibatkan industri rumahan yang memproduksi etomidate secara ilegal dari Thailand. Sedangkan kasus kedua melibatkan seorang importir yang mendatangkan produk tersebut dari Singapura. Kasus ini terungkap hasil kerjasama antara Polresta Bandara dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, di mana pengungkapan kasus pertama berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran etomidate yang dilakukan oleh tersangka berinisial F. Tersangka kemudian diamankan pada 26 Mei di Terminal 3 Bandara saat tiba dari Thailand. Dari tangannya diamankan sejumlah barang bukti, mulai dari botol berisi cairan etomidate, 210 pot vape kosong, dan 10 suntikan untuk mengisi cairan ke dalam pot. Usaha ilegal ini sudah dijalankan pelaku sejak Desember 2024. Dari hasil penjualannya, pelaku setidaknya sudah mendapatkan omset mencapai 2,1 miliar rupiah. Sedangkan untuk kasus kedua melibatkan importir dari Singapura berinisial S. Ia diamankan di Batam pada 27 Mei setelah pengembangan dari Jakarta Pusat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan ribuan barang bukti, diantaranya 1.115 pouch vape merek Number One, seluruhnya diduga mengandung etomidate. Tersangka S mengaku mendatangkan produk dari Singapura dengan harga Rp500.000 per pot dan dijual seharga Rp1,5 juta. Total omset yang diperoleh dari bisnis ilegal ini diperkirakan menyentuh angka Rp3,9 miliar. Dari pengungkapan 2 kasus ini, lebih dari 5.300 jiwa diselamatkan dari dampak penyalahgunaan obat keras. Ya, menimbulkan ketergantungan. Ya. Jadi karena tadi disampaikan oleh Mbak Lepong bahwa etomidate ini mengganggu sistem saraf pusat dan itu memberikan efek untuk selalu mencari, mengkonsumsi. Itu yang kemudian tadi yang Mbak sampaikan bahwa ini menimbulkan ketergantungan. Ya, jadi dalam Undang-Undang Kesehatan itu kan memang disebutkan di situ unsurnya adalah memproduksi dan mengedarkan. Ya. Memproduksi dan mengedarkan. Delik yang harus kita buktikan bahwa si pelaku itu bisa jadi tersangka harus memproduksi dan mengedarkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang punya peran membantu. Membantu itu bisa saja
menjemput, contohnya membawa, walaupun dia tidak memproduksi, tapi mungkin peran sertanya membawa dari luar negeri atau mungkin menjual, tentu bisa dikenakan pasal-pasal 55 maupun 56. Atas kejahatan ini, para tersangka dijerat dengan pasal 435 subsidi pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan segala bentuk peredaran obat keras dan narkotika. Hal ini dilakukan demi memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang terlarang. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.